Pada video kali ini kita akan meneruskan pembahasan dari video yang sebelumnya. Kali ini akan kita bahas mengenai distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Jadi satu hal yang membedakan dari pembahasan di video yang sebelumnya adalah munculnya kata kumulatif. Nah, kumulatif ini secara tata bahasa berarti jumlahan ya. Jadi jumlahan nilai peluang. Tentunya akan ada perbedaan antara distribusi peluang variabel acak diskrit dengan distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan X ditulis dengan notasi F besar. Ya, jadi F besar X ini sama dengan P X kurang dari sama dengan X kecil. Jadi F besar X ini dinamakan peluang kumulatif ya karena sudah menyatakan jumlahan dari beberapa nilai peluang. Misalkan X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai dari Fc, F besar C dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau sudah menggunakan huruf F besar, ini berarti maknanya ke peluang kumulatifnya. Nah, ini dinyatakan dalam bentuk notasi sigma seperti ini. Ya, kalau dalam notasi sigma, yang berarti jumlahan dari nilai peluang variabel yang nilainya paling kecil sampai variabel C. Ya, jadi dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu C itu sendiri. Oke, lanjut. Untuk contoh soalnya, pada percobaan melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali, diketahui bahwa X adalah variabel acak diskrit yang menyatakan banyak sisi gambar yang muncul. Yang pertama, tentukan fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Yang kedua, buatlah tabel distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Dan yang ketiga, gambar grafik distribusi peluang kumulatif variabel acak X. Untuk pembahasannya, kita mulai dari yang pertama. Dari yang pertama dulu ya. Jadi untuk menentukan fungsi distribusi peluang kumulatif variabel acak X berarti kita harus menentukan dulu nilai peluang untuk masing-masing variabel. Ya, percobaannya adalah melempar sekeping uang logam sebanyak 3 kali dengan X adalah banyaknya sisi gambar yang muncul. Nah, ini sudah pernah dibahas ya untuk di video yang pertama. Untuk nilai peluangnya secara berurutan sebagai berikut. Jadi 1/8 untuk X sama dengan 0, tidak muncul gambar sama sekali, frekuensinya 1 ya, jadi peluangnya 1/8. Kemudian X sama dengan 1, ini 3/8 ya peluangnya, ada 3 frekuensi. Kemudian untuk X sama dengan 2, juga 3/8. Untuk X sama dengan 3, muncul 3 gambar, 1/8 juga untuk peluangnya. Dari data tersebut, kita akan menentukan untuk nilai peluang kumulatifnya secara berurutan dari F besar 0, berarti nilai X-nya kurang dari sama dengan 0. Ya, kurang dari sama dengan 0. Berarti hanya F0 saja yang dihitung, yaitu 1/8. Artinya untuk peluang kumulatif yang kurang dari, yang lebih kecil lagi dari ini, ya, yang tidak memuat ini nanti sama dengannya 0 ya. F1 berarti X kurang dari sama dengan 1, berarti jumlahan dari F0 sampai F1, 1/8 tambah 3/8, itu 4/8 atau setengah. F besar 2 berarti peluang untuk X lebih kecil sama dengan 2, berarti F0 tambah F1 tambah F2, jadi 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8, sama dengannya 7/8. Kemudian F3, berarti P, X kurang dari sama dengan 3, artinya jumlahan dari semua nilai peluang variabel X, 0 tambah F1 tambah F2 tambah F3, hasilnya tentunya adalah 1 ya, sesuai sifat dari peluang variabel acak diskrit bahwa jumlahan semua nilai peluang harus bernilai 1. Nah, dari data tersebut kita bisa menyajikan dalam bentuk fungsi sebagai berikut.
Di paling besar nilainya 1 untuk X yang lebih dari sama dengan 3. Kemudian 7/8 untuk X antara 2 sampai 3, tapi bisa jadi sama dengan 2. Kemudian setengah untuk X antara 1 sampai 2, tapi bisa jadi sama dengannya 1. F besar X sama dengan 1/8 untuk X antara 0 sampai 1. Serta F besar X sama dengan 0 untuk X yang kurang dari 0. Ya, untuk hal yang mustahil ya di sini ya. Nilai variabelnya lebih kecil dari 0. Kemudian yang kedua akan disajikan dalam bentuk tabel. Nah, masalah tabelnya ini juga tidak ada aturan baku ya bagaimana menyusun tabelnya. Jadi bisa disusun sebagai berikut. Yang mendatar menyatakan nilai X-nya yang atas menyatakan nilai X-nya, yang bawah untuk menyatakan peluang kumulatifnya. Ya, kalau F0 nilai peluang kumulatifnya 1/8, kalau 1 setengah, kalau X-nya 2 7/8, kalau 3 tentunya 1. Dan yang ketiga adalah menyajikan dalam bentuk grafik. Nah, tadi kita lihat untuk bagian fungsinya ini berupa interval-interval. Ya, berupa interval-interval. Jadi memang untuk grafiknya akan berbeda dengan grafik yang ada di peluang biasa yang bukan kumulatif. Nah, tadi kita ingat ya bahwa nilai dari fx ada beberapa kemungkinan. Hasilnya 0 untuk X kurang dari sama dengan 0. Kemudian hasilnya 1/8 untuk X X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 1. Maaf, ini keliru ya, kurang dari 1. Kurang dari 1. Kemudian setengah untuk X sini lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1, kurang dari 2. Kemudian 7/8 untuk nilai X lebih dari sama dengan 2, tetapi kurang dari 3, serta 1 untuk X yang lebih dari sama dengan 3. Nah, kita lihat ya cara menggambarkannya. Nilai fx-nya adalah 0 selama x-nya kurang dari sama dengan 0. Maka di sini digambarkan berupa ada tanda anak panahnya ya, karena seterusnya. Karena untuk seterusnya. Kemudian yang berikutnya 1/8 untuk x-nya rentangnya antara 0 sampai 1 ya. Perhatikan untuk 1 ini dibuat tidak ada sama dengannya, maka dinyatakan dengan noktah yang berlubang seperti ini ya. Yang ada sama dengan noktahnya ini 0 ini. Ya, sedangkan yang tidak ada sama dengan ini berlubang. Nilainya setengah atau 4/8 antara X sama X1 sampai 2. Ini juga demikian ya. Ini penuh, yang ini berlubang. Kemudian nilai 7/8 untuk X antara 2 sampai 3. Juga demikian. Yang terakhir bernilai 1 selama X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, jadi di sini penuh dan ke kanan seterusnya. Ya, tidak dilanjut. Nah, demikian untuk pembahasan pada video yang kedua ini mengenai distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Sampai jumpa di video yang berikutnya, akan kita bahas mengenai peluang binomialnya. Terima kasih untuk perhatiannya.